Hey guys, film ini nostalgia banget buat Mimin sendiri. Soalnya waktu dulu Mimin masih SD, ini film tayang di bioskop Trans TV. Sampai bikin Mimin gak bisa tidur. Kali ini Mimin mau ngerangkum lanjutan alur cerita film The Walking Dead Season 1 episode 2. Jadi yang belum nonton episode 1, link sudah Mimin siapin di deskripsi. Pokoknya bakalan seru banget. Pakai handset kalian, siapin kopi, no baper. Oh iya, Mimin juga nggak pasang iklan di tengah video, biar kalian puas nontonnya. Subscribe-nya jangan lupa. Film dimulai terlihat di atas bukit tempat pengungsian. Lori meminta izin kepada Del untuk pergi sebentar ke hutan menemui Sen. Di sana terlihat mereka akan melakukan pengencrotan. Anjay, di awal film aja udah lanjut. Dan film The Walking Dead Season 1 episode 2 pun dimulai. Terlihat Rick masih di dalam tank. Tiba-tiba radio komunikasi itu berbunyi. Rick pun segera menjawabnya. Entah siapa orang itu, tapi dia membantu Rick dengan memberitahukan sebuah rencana agar bisa keluar dari tank dan selamat dari zombie. Nampaknya orang tersebut bisa melihat situasi di sekitarnya. Lalu Rick mempersiapkan senjatanya. Setelah diberi aba-aba orang tersebut, Rick segera keluar dari tank. Di atas tank ada satu zombie. Namun dengan mudah Rick melumpuhkannya. Dan sebagian zombie nampak masih mengerumuni kuda yang dibawa Rick tadi. Rick berusaha pergi dari sana sampai menembaki zombie-zombie yang ada di depannya. Dan bertemulah Rick dengan orang tersebut. Orang itu pun membawa Rick menaiki atap gedung dengan menggunakan tangga. Akhirnya Rick selamat dari kejaran zombie yang kelaparan. Kemudian Rick berkenalan dan ternyata nama orang itu adalah Glenn. Mereka pun melanjutkan menaiki tangga menuju atap gedung. Setelah melihat beberapa zombie berusaha menaiki tangga, Glenn juga memberitahukan Rick bahwa semua lorong di kota itu ditutupi oleh sesuatu. Hanya beberapa zombie yang bisa melewatinya. Entah siapa yang sudah membuat hal tersebut, Glenn membawa Rick ke suatu tempat. Dia memberitahu ke seseorang bahwa ia sudah kembali dan membawa tamu yaitu Rick. Glenn juga memberitahu temannya bahwa ada beberapa zombie yang berada di lorong yang akan mereka lewati. Tiba-tiba dari balik pintu ada dua orang yang menyelamatkan Glenn dan Rick. Ternyata mereka adalah teman-temannya Glenn. Sesampainya di dalam, Rick dimarahi oleh temannya Glenn yang bernama Andreas. Dia hampir saja membunuh Rick, akan tetapi teman-teman yang lain mencoba menenangkannya. Setelah ia tenang, mereka menjelaskan kepada Rick bahwa mereka ke kota untuk mencari perbekalan. Namun rencana mereka itu hampir saja gagal, karena gara-gara Rick menembaki para zombie dan membuat para zombie berkumpul. Di sana terlihat zombie itu peka terhadap suara. Saat mereka melihat ke pintu kaca, mereka melihat banyak sekali zombie yang berusaha memecahkan pintu kaca itu. Tidok berusaha menyalakan CD-nya untuk menghubungi yang lain. Maksudnya yang lain adalah mereka di tempat pengungsian. Tapi tak ada sinyal di sini. Tidok mengusulkan untuk pergi ke atas gedung. Mungkin saja di sana ada sinyal. Tiba-tiba mereka mendengar suara tembakan dari atas gedung. Mereka pun segera menuju ke sana. Ternyata ada seseorang yang sedang menembaki zombie dari sana. Pria itu bernama Merc. Saat teman-temannya melarang untuk menembaki zombie tersebut, Merc tidak setuju dan menghina Tidok sebagai orang kulit hitam. Mereka berdua pun akhirnya berkelahi. Rick mencoba menghentikannya, namun Rick malah kena kepukul. Tidok kalah telak dan dipukuli habis-habisan. Teman-temannya yang lain pun tidak ada yang bisa menghentikan Merc. Sampai akhirnya Merc menodongkan pistolnya kepada Tidok. Namun Merc nggak jadi menembaknya. Ternyata ia ingin menjadi pimpinan dari kelompok tersebut. Tiba-tiba Rick memukulnya dari belakang menggunakan senapang. Dan akhirnya Merc bisa dilumpuhkan. Kemudian Rick memorgol tangan Merc di sebuah besi. Rick pun memberikan pengertian kepada Merc, namun dia tidak memperdulikan hal itu. Rick juga menemukan obat terlarang di saku Mark. Ternyata itu membuat dia kehilangan kendali. Kemudian Rick membuangnya. Singkatnya, mereka pun terus mencoba untuk berkomunikasi, namun ternyata sinyal di sana juga lemah. Mereka pun mulai memikirkan cara lain bagaimana agar mereka bisa lolos dari kota tersebut. Mereka melihat di bawah penuh dengan zombie. Tiba-tiba Rick mempunyai ide, yaitu keluar dari saluran air atau selokan. Glenn bertugas untuk mengeceknya, namun Glenn tidak menemukannya. Seseorang dari mereka berkata
bahwa biasanya sebuah gedung pasti ada saluran generator menuju ke selokan. Mereka pun segera mencarinya di dalam gedung. Akhirnya mereka pun menemukannya. Kemudian Glenn dan Morales turun untuk memeriksanya. Selagi Glenn dan Morales memeriksa saluran itu, Rick dan Andreas melihat zombie yang berusaha memecahkan kaca. Andreas meminta maaf kepada Rick karena pada saat ketemu sudah menodongkan senjata kepadanya. Adegan beralih kepada T-Dog yang masih terus berusaha menghubungi teman-temannya, namun tidak ada jawaban dari sana. Kembali lagi pada Glenn dan Morales. Ternyata jalur dari selokan itu terhalang oleh besi yang nampak sangat kuat. Gergaji dari Del pun tak sanggup untuk memotongnya. Tiba-tiba mereka melihat zombie yang sedang memakan tikus dengan lahapnya. Adegan beralih kepada Rick yang melihat kaca pintu masuk pertama gudang itu sudah diterobos oleh para zombie. Mereka tidak punya waktu lama lagi sebelum para zombie itu bisa menembus kaca kedua. Mereka harus segera menemukan jalur keluar dari gedung itu. Mereka kembali ke atas gedung. Kemudian Rick melihat sebuah mobil van dari kejauhan menggunakan teropong. Yang setahu Rick, kunci mobil itu akan selalu ada di tempatnya. Jadi mereka bisa menggunakan mobil van tersebut untuk kabur. Tapi untuk pergi ke sana, mereka harus melewati jalan yang dipenuhi oleh zombie. Rick mempunyai ide dengan mengambil satu zombie yang tadi mereka bunuh. Lalu, Rick menggunakan sebuah kapak besi memukuli badan zombie itu sampai hancur lebur. Rick dan Glenn lah yang akan mengambil tubuh tersebut. Ternyata caranya adalah melumuri badan zombie yang sudah hancur lebur tadi. Mereka sudah memakai jas tebal. Mereka berpikir bahwa para zombie tidak akan memakan Rick dan Glenn karena badannya sama seperti zombie. Jika mereka selamat dan berhasil membawa mobilnya, semua yang ada di gedung harus siap dan sedia untuk bisa langsung berangkat. Tak lupa Rick juga memberikan kunci borgol Merc pada T-Dog. Rick dan Glenn akhirnya berangkat. Mereka mempertaruhkan nyawanya demi semua orang agar bisa keluar dari sana. Tak disangka rencana Rick itu pun berhasil. Mereka melewati para zombie yang ada di jalan yang mereka lalui dengan mudah, meskipun mereka harus meniru jalan zombie yang perlahan. Lalu yang lainnya pergi ke atas atap untuk memperhatikannya dari kejauhan. T-Dog juga berhasil menghubungi markas yang ada di permukiman. Del yang menjawabnya. T-Dog memberitahu kalau mereka semua terjebak di gedung perbelanjaan. Tapi setelah itu sambungan terputus. Amy yang mendengar kabar itu langsung khawatir karena salah satu dari mereka adalah kakaknya, yaitu Andreas. Amy ingin pergi ke sana dan menyelamatkan kakaknya. Akan tetapi Shane tidak setuju dan tidak mau melakukan hal itu. Kembali lagi kepada Rick dan Glenn. Sejauh ini mereka masih berhasil mengelabui para zombie. Mereka berjalan dengan aman. Teman-temannya pun yakin bahwa Rick dan Glenn bisa sampai dengan selamat. Akan tetapi tiba-tiba turunlah hujan yang sangat deras. Glenn mulai khawatir jika bau zombie yang ada di pakaiannya mereka akan hilang terkena hujan. Ternyata benar saja, para zombie mulai menyadari keberadaan Rick dan Glenn. Untungnya jarak mereka dengan keberadaan mobil itu tinggal sedikit lagi. Rick dan Glenn pun berusaha melewati para zombie dan akhirnya mereka pun berhasil sampai mobil itu. Kemudian Glenn mengambil kunci mobil itu. Saat para zombie sudah berhasil merobohkan pagar, Rick dan Glenn sudah melaju dengan mobil van itu. Di depan gedung perbelanjaan tempat kelompok Glenn berada, terdapat banyak sekali zombie. Jadi Rick menyuruh Glenn untuk membawa mobil sport dan memanfaatkan suara alarmnya untuk membuat kebisingan, sehingga para zombie akan mengikuti mobilnya. Semua orang yang berada di gedung itu mulai bersiap untuk turun ke bawah dan menuju garasi. Namun T-Dog yang hendak melepaskan borgolnya Merc malah tersangkut dengan tas yang berisi peralatan. Ia pun terjatuh dan kunci borgolnya jatuh ke sebuah lubang pipa. Karena T-Dog takut ketinggalan kelompoknya, dengan terpaksa ia meninggalkan Merc di sana dan tak lupa mengunci pintu masuk ke atas gedung. Ia melakukan itu agar para zombie tidak bisa masuk ke atas gedung. Singkat cerita, Glenn berhasil membuat para zombie di sekitar garasi teralihkan kepadanya dan mengikutinya. Meskipun masih ada beberapa zombie di sekitar sana, tapi Rick berhasil menjemput semuanya kecuali Merc. Terlihat Merc yang masih terborgol. Mereka pun segera pergi meninggalkan tempat tersebut dan film pun bersambung.